Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, saya diberikan amanah untuk sharing sore hari ini dengan sebuah judul nasihat untuk muslimah di dalam istiqomah menuntut ilmu. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, ini sebuah nasihat yang sangat berharga. Karena terkadang di dunia ini teman-teman, terkadang ya seseorang itu mengalami masa yang namanya futur. Ya, futur ataupun jenuh itu terkadang menghadapi para thalabul ilm. Dan apa yang mesti kita lakukan ketika futur menyapa kita semuanya? Ya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita bangun, kita bangkit kembali, ya, kita cari, subhanallah, kira-kira apa yang menyebabkan kita futur. Karena subhanallah teman-teman, inilah yang setan itu senang ketika melihat nih ya, para thalabul ilmi dia mengalami kefuturan dan tidak lagi menuntut ilmu. Jadi futur itu bisa misalnya kita malas-malasan dalam menuntut ilmu, ya, sebelumnya rajin, semangat, kemudian akhirnya tidak mau, ya, tidak semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Subhanallah, ini adalah penyakit ya teman-teman. Dan subhanallah, di antara solusi yang diberikan oleh para ulama teman-teman, sebagaimana Syekh Utsaimin ketika beliau pernah ditanya, subhanallah, dalam sebuah majlis beliau, kata beliau, wahai Syekh, banyak penuntut ilmu agama itu yang lemah tekadnya dan futur dalam menuntut ilmu. Maka sarana apa saja yang dapat membangkitkan tekad dan semangat dalam menuntut ilmu? Subhanallah, maka beliau pun teman-teman menjawab dengan beberapa jawaban yang sangat luar biasa. Ya, Masya Allah. Kata beliau, dhaiful himmah. Dhaiful himmah itu bahasa Indonesianya adalah tekad yang lemah gitu ya. Dalam menuntut ilmu itu adalah sebuah musibah. Apalagi yang dicari itu adalah ilmu agama. Maka kata Syekh, untuk mengatasi hal ini, yang pertama yang kata beliau ya nasihatkan untuk kita para talabul ilmi adalah mengikhlaskan niat kita. Subhanallah. Dan ini teman-teman adalah sebuah nasihat untuk diri kita semuanya. Ya, terkadang kita sudah lama gitu menuntut ilmu, tapi ternyata apa yang kita cari itu belum membekas di dalam diri kita. Ya, subhanallah. Atau misalnya kita subhanallah sudah lama menuntut ilmu, tapi ternyata subhanallah kita ketika datang maksiat di depan kita, kita masih saja melakukannya. Itu berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Nah, maka Syekh Utsaimin pun beliau memberikan tips-tipsnya agar kita senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Di antara tipsnya yang pertama tadi apa? Di antaranya adalah mengikhlaskan niat. Ya, subhanallah. Jadi ikhlaskan niat kita. Subhanallah teman-teman, kita semua telah menyadari bahwa ikhlas itu adalah syarat yang tidak bisa kita tawar lagi, karena itu merupakan syarat di mana kalau kita pengen ibadah kita diterima di sisi Allah, maka harus mengikhlaskan niatnya. Dan yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah. Ya, subhanallah. Menuntut ilmu itu ibadah, teman-teman. Mempelajari ilmu agama itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai para ulama ketika ditanya, ya, mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik, menuntut ilmu dan mengajarkannya atau sholat malam semalam suntuk? Mereka menjawab menuntut ilmu dan mengajarkannya. Karena yang namanya menuntut ilmu dan mengajarkannya itu manfaatnya untuk orang lain. Tapi kalau sholat semalam suntuk itu manfaatnya untuk diri sendiri. Subhanallah. Maka kita perlu yang namanya menuntut ilmu dan mengikhlaskan niat hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu jeda sejenak di dalam hidup ini teman-teman, dan bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Tanya hati kita masing-masing. Apa niat kamu menuntut ilmu? Apa yang sedang kau lakukan dalam menuntut ilmu ini? Apakah sudah yakin? Apakah sudah benar? Niatmu selama ini hanya untuk mencari ridho Allah? Atau mungkin ada sesuatu yang ada dalam diri kita? Entah itu dunia, atau entah itu pujian dari kawan-kawan, atau apa yang ada di dalam hati kita. Subhanallah. Karena subhanallah, Syekh Shalih Al-Utsaimin, bukan Syekh Utsaimin ya, ini ada lagi Syekh namanya Al-Utsaimin. Beliau itu ketika ditanya ya seberapa banyak
orang mendapatkan ilmu, kata beliau, ala qadri ikhlasi. Seseorang itu mendapatkan jatah ilmu itu sebanyak kadar ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi kita nih sekarang, atau mungkin teman-teman yang setiap hari ikut Zoom pagi di kajian online, baik itu kajian yang diadakan oleh Mutiara Hikmah atau oleh majlis-majlis ta'lim yang lainnya, atau kajian offline yang ada di Yogyakarta. Ya, tadi saya sempat baca sedikit tentang chat, katanya ada yang pengen melihat saya. Ya monggo silahkan ya datang ke Yogyakarta ikut kajian offline. Insyaallah saya ada di sini ya. Saya ada di Yogyakarta. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala besok insyaallah jika teman-teman ada di Yogyakarta mudah-mudahan bisa berjumpa ya, ikut kajian offline dan kita Masya Allah mudah-mudahan bisa bertemu ya Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, banyak ya di antara kawan-kawan teman-teman yang awalnya itu kajian online ya, kemudian pas ke Yogyakarta mampir ke tempat saya ya. Kemarin ada Ibu Lizzie dari Denver, Amerika Serikat ya, beliau pas di Indonesia beliau berkunjung ke Yogyakarta dan berjumpa dengan saya. Ada dari Jerman Mengaji ya, Jerman Mengaji juga sama, beliau ketika ke Indonesia ya berlibur dengan suami dan anak-anak beliau juga berkunjung ke Yogyakarta dan alhamdulillah berjumpa dengan saya. Kemudian kemarin juga ada dari Yokohama, dari Jepang yang biasa saya mengisi kajian online, juga datang ke Indonesia. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa berjumpa dengan saya di Yogyakarta. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Jadi silahkan ya teman-teman, saya senang dengan berjumpa dengan teman-teman semuanya, bisa berjumpa ya sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita semuanya untuk bisa berjumpa di akhirat nanti. Baik, nah sekarang kita kembali lagi bahwa yang pertama adalah ikhlas ya. Dan bagaimana cara ikhlas dalam menuntut ilmu itu? Nah ini juga perlu kita jabarkan ya, karena kan teman-teman mungkin kata ikhlas itu teman-teman sering dengar, tapi bagaimana caranya? Masya Allah. Dan ini sebuah hal yang harus kita ketahui. Yang pertama teman-teman, katakan dalam diri kita, ketika kita itu diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, maka kita bersyukur dulu nih. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya tidaklah bisa datang ke forum kajian ini, baik itu yang online maupun yang offline, kecuali atas pertolongan dari Engkau. Ya. Dan ini subhanallah teman-teman, sesungguhnya kita itu lemah di hadapan Allah. Bukan karena kuota yang kita miliki. Bukan pula karena kaki yang Allah berikan kepada kita, subhanallah. Tapi sungguh ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan kebaikan untuk kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang-orang ya, hamba-hamba Allah diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk bisa mendengarkan, duduk di majelis ilmu. Dan teman-teman adalah orang-orang yang terpilih, subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua teman-teman ya adalah subhanallah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan setelah kita bersyukur, setelah kita tahu bahwa ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, subhanallah, maka yang perlu kita lakukan adalah katakan dalam diri kita bahwa subhanallah sejatinya kita itu sedang mengusir kebodohan dari dalam diri kita masing-masing. Nah ini juga penting ini, karena kita itu teman-teman pada dasarnya subhanallah kita itu tidak tahu. Ketika kita bayi, kita kan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah yang memberikan kepada kita ilmu. Jadi niatkan untuk mengusir kebodohan dari dalam diri kita masing-masing. Kita awalnya tidak tahu bagaimana tata cara sholat. Kemudian Allah berikan ya kepada kita semuanya ilmu tentang sholat. Maka sungguh kita sekarang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala tata cara ibadah sholat yang Allah inginkan. Dan juga niatkan teman-teman, ketika kita menuntut ilmu, niatkan untuk mengusir kebodohan dari orang lain. Dan niatkan yang teman-teman cari ilmu itu, teman-teman niatkan untuk bisa diamalkan kembali. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Harus ada tuh niat dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai ketika kita menuntut ilmu, niatnya hanya ingin nanti saya sembunyikan ilmu tersebut. Ya jangan, itu niat yang jelek. Karena setiap kali kita berbagi ilmu, maka Allah akan beri ilmu yang baru. Percayalah itu. Ya. Jadi teman-teman, sebanyak apapun yang teman-teman bagi kepada orang lain itu sesungguhnya tidak mengurangi kualitas ya atau kuantitas ilmu yang telah Allah berikan kepada teman-teman. Ya. Allah akan beri lagi. Allah akan beri lagi guru yang terbaik, ilmu yang terbaik. Maka jangan pernah pelit untuk
membagi ilmu. Kapan dan dimanapun Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengajar teman-teman, maka bersemangatlah. Karena sesungguhnya yang namanya mengajar itu kebutuhan kita. Dengan mengajar, kita akhirnya bisa membuka kembali catatan-catatan apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian niatkan teman-teman untuk menjaga kelestarian ilmu itu sendiri. Ya, karena kalau kita tidak belajar, maka kita tidak bisa memberikan. Kalau saya kajian offline tuh saya biasanya diberikan sajian air putih oleh panitia, ya, jazahunallahu khairah. Kemudian saya katakan kepada jamaah, teman-teman, jamaah sekalian, kalau di botol ini tidak ada air putih, tidak ada air, maka saya tidak bisa memberikan atau saya tidak bisa menawarkan botol ini kepada jamaah semuanya. Tapi kalau di botol ini ada air, maka saya bisa menawarkan kepada jamaah, siapa yang mau minum air ini, silahkan ambil. Ya, begitulah kita. Kalau kita tidak memiliki ilmu, apa yang akan kita berikan kepada orang lain? Maka niatkan dari setiap teman-teman menuntut ilmu, niatkan saya akan mengamalkan ilmu itu sendiri, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Dan para pendahulu kita, teman-teman, ya, para pendahulu kita itu, kita tahu kalau masalah ikhlas ini, ya, dalam menuntut ilmu mereka itu sangat-sangat berhati-hati. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika ditanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, wahai Syekh, apakah anda telah menuntut ilmu ikhlas karena Allah? Apa kata Imam Ahmad? Katanya Imam Ahmad, lillah, karena Allah, aziz, itu perkara yang besar. Walakinnahu syai'un, kata Imam Ahmad, hanya saja syai'un habbaba ilayya fatalabtuhu. Kata Imam Ahmad, hanya saja aku telah dibuat cinta kepada belajar sehingga aku terus menuntut ilmu. Maksudnya Imam Ahmad juga tidak mengklaim dirinya bahwa saya itu telah ikhlas, bukan. Tapi Imam Ahmad berusaha untuk tetap istiqomah dalam belajar menuntut ilmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan terbukti teman-teman, Imam Ahmad itu subhanallah sampai di akhir kehidupan beliau. Kalau kita baca kisahnya Imam Ahmad, ya, di detik-detik beliau itu akan menghadapi sakaratul maut, beliau subhanallah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau itu dari mulutnya otomatis tuh beliau sebutkan waruwiya an hada telah diriwayatkan hadis ini oleh ini. Dan itu subhanallah keluar, Allah mudahkan beliau. Karena sejatinya juga kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang dibiasakan oleh kita semuanya. Subhanallah. Jadi ingat ya teman-teman, ini nasihat untuk diri saya terutama dan untuk teman-teman yang saya cintai karena Allah, agar ilmu itu membekas di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskan niat hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, teman-teman. Apa kata beliau? Subhanallah. Dan ini nasihat untuk kita semuanya, ya. Kata beliau, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Subhanallah. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditunjukkan hanya mengharapkan wajah Allah, tapi ternyata ia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu, sahabatku, jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu jauh bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Maka barang siapa yang dia menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan sedikit saja dari kepingan-kepingan dunia, maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita semuanya pengen mencium baunya surga, karena surga itu tercium aromanya dari jarak sekian dan sekian, ya. Dan kita tidak mau diharamkan untuk bisa mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW, teman-teman, mewanti-wanti, subhanallah, siapa saja yang menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, man talabal ilm liyujariya bihil ulama. Niatnya itu, teman-teman, bukan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri, tapi niatnya belajar ilmu agama untuk menandingi para ulama, untuk berdebat. Au liyumariya bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Au yasrifa bihi wujuhan nas, atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, pengen dapat pujian, oh dia seorang yang alim, dia seorang yang berilmu. Maka na'udzubillah, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Maka kata
Rasulullah SAW, adkhalahu Allahun nar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Dan teman-teman, subhanallah, kita pernah ya subhanallah tahu bahwa di antara yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka di antaranya adalah orang yang berilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut tapi tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, dan satu lagi teman-teman, nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri berkenaan dengan ikhlas dalam menuntut ilmu. Apa kata beliau? Subhanallah, ya, kata beliau subhanallah, ma'alajtu syai'an, kata beliau ya, ma'aladtu syai'an asyaddu alayya min niyati innaha taqallabu alayya. Kata beliau, tidak ada suatu perkara yang paling berat bagiku, kata Sufyan Ats-Tsauri, untuk aku obati daripada meluruskan niatku, karena niat itu berubah-ubah dalam hatiku. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja teman-teman, beliau itu sangat takut ketika beliau mengajar, kemudian ternyata niatnya bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya misalnya untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Maka dari itu beliau tuh kebiasaannya teman-teman bawa kertas. Nah, ini bisa bawa kertas, dan beliau biasa menulis dalam kertas itu, celakalah wahai Sufyan Ats-Tsauri kalau ternyata niatmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing dan benar-benar jujur ya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Tidak usah kita melihat kanan atau kiri ya yang ada di lingkungan kita atau yang ada di kampus kita. Ya, biarkan apa yang terjadi pada diri kawan-kawan kita. Kalau memang niat dia salah, maka Allah yang akan menjadikan ilmunya tidak manfaat. Cukup kita sekarang dalam masalah niat itu introspeksi diri kita masing-masing, teman. Kalau memang misal ada sesuatu yang tidak baik dengan kita ya dari niat yang salah, maka kita pun bergegas untuk subhanallah, bergegas untuk memperbaikinya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, setelah kita tahu bahwa ikhlas itu adalah pondasi utama agar kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu, maka yang kedua teman-teman ya subhanallah, ini juga sebuah hal yang sangat luar biasa yang harus kita perhatikan. Apa kata para ulama? Yang kedua adalah bersihkan hati kita. Ini yang paling penting. Ya subhanallah, terkadang ya teman-teman, kita itu terlalu sibuk dandan kesana kemari, membaguskan fisik kita, tapi kita lupa untuk membersihkan wadahnya ilmu. Karena wadahnya ilmu itu adalah hati. Karena ilmu itu cahaya. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan di dalam bait-bait syairnya, ketika beliau suatu hari beliau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, syakautu ila waqi'in an su'a hifdi ya fa arsyadani ila an tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurallahi la yuhda li'asin. Kata Imam Syafi'i ya, suatu hari saya curhatlah kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Dan ketahuilah, kata Imam Syafi'i, aku akan kabarkan kepada engkau bahwa yang namanya ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan bisa masuk ya ke dalam fa akhbiruni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'as. Dan cahaya itu subhanallah, dan ilmu tersebut tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Maksudnya adalah setiap kita bermaksiat teman-teman, maka ada titik-titik noda hitam yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana mau masuk ilmu tersebut kalau ternyata hati kita itu pekat dengan noda? Ya subhanallah, subhanallah. Maka dari itu, yuk, langkah yang kedua, bersihkan dulu wadah ilmunya, siapkan dulu wadahnya. Ya, kalau kita mau meminum air, itu kan siapkan dulu gelasnya gitu ya. Bagaimana air mau kita minum kalau gelasnya saja tidak ada? Maka di antara wadah ilmu adalah hati kita, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, semakin mulia sesuatu itu, maka pasti semakin bagus tempatnya. Akankah teman-teman memiliki barang yang mungkin di hadapan teman-teman mulia seperti emas berlian misalnya ya, tapi ternyata wadahnya itu wadah yang tidak indah dipandang? Pasti misalnya teman-teman punya emas, misal contoh ya, kemudian teman-teman letakkan wadahnya itu di sebuah tempat ya, misalnya lusuh gitu ya, karung goni misalnya, maka orang-orang tidak akan
tahu bahwa itu adalah emas di dalamnya. Tapi kalau teman-teman punya berlian, punya emas, teman-teman taruh di sebuah tempat yang bersih, misalnya terbuat dari kaca sehingga bisa terlihat dari luar, dan itu subhanallah akan menjadi hal yang luar biasa. Ya, subhanallah. Di teman-teman, yuk bersihkan wadah kita, yaitu hati, sucikan hati kita, ya banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, apa kata beliau? Fal ilmu jauhar. Ilmu itu adalah seperti mutiara-mutiara. Al-jauharul latifun la yuslah illa lil qalbin nadhif. Dan tidak akan cocok, ya, permata atau mutiara-mutiara ini ditempatkan, tidak akan cocok kalau ditempatkan kecuali di hati yang bersih. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tolak ukur kita sekarang teman-teman bukan seberapa cerdas IQ kita, bukan seberapa cepat atau lambatnya hafalan kita, bukan. Tapi tolak ukur seseorang itu dia mendapatkan ilmu diantaranya karena kejernihan hati yang ia miliki. Subhanallah. Sudahkah benar-benar hati kita itu benar-benar semakin bertambah ilmu, kemudian semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru ternyata wal'iyadzubillah kita semakin sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang Yahudi, mereka berilmu tapi ternyata mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari petunjuknya. Mereka menjadi orang-orang yang tersesat, subhanallah. Karena di dalam hati mereka ada banyak penyakit-penyakit syubhat dan syahwat, subhanallah. Dan ini teman-teman, penyakit syubhat dan syahwat ini adalah penyakit hati yang banyak menjangkiti kaum muslimin zaman sekarang, subhanallah. Dan kalau kita berbicara masalah hati, berarti berkaitannya teman-teman dengan menjauhi maksiat, ya, dengan menjauhi maksiat. Dan ini penting juga bagi para thalabul ilm. Coba cek ya masing-masing diri kita. Kalau selama ini kita itu ternyata ya sering menuntut ilmu tapi nggak masuk-masuknya. Ilmu hanya masuk dari telinga kanan, kemudian keluar dari telinga kiri. Maka subhanallah di antaranya teman-teman, ya para ulama mengatakan kalau demikian keadaannya kita semuanya, maka di antaranya karena kita itu terlalu banyak maksiat, terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, ya. Dan subhanallah teman-teman, ya setiap diri kita itu pasti pernah berdosa. Dan sebaik-baik seorang hamba ketika dia sudah sadar akan dosa-dosanya, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan dari maksiat. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini biasanya kalau kajiannya offline saya ulang-ulang ya agar ibu-ibu atau mbak-mbak bisa mengamalkan doa ini. Apa doanya? Kata Rasulullah SAW, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, teman-teman, Allahumma ya Allah, habib ilainal iman. Jadikanlah keimanan itu adalah sesuatu yang kita cintai. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan subhanallah, jadikanlah keimanan tersebut hiasan di hati kami. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya. Dan jadikanlah kami itu orang-orang yang membenci kekufuran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Subhanallah teman-teman, kalau orang ya subhanallah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka teman-teman saya yakin seyakin-yakinnya dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci, misalnya contohnya, mohon maaf sekali saya harus mengatakan ini, dia menonton recehan-recehan seperti drama Korea. Ya,
Sudah, dia terlalu sibuk dengan ilmu. Dia akan mengatakan saya benci drama Korea. Karena dia paham setiap detik, setiap menit kalau dihabiskan untuk menonton drama Korea, maka bagaimana akan menjawab pertanyaan ketika Allah bertanya, an umrihi fima afnah, apa yang kau habiskan dengan umurmu? Subhanallah. Dia akan berpikir demikian. Bahkan dia menutup rapat-rapat telinganya untuk tidak mendengarkan drama-drama Korea yang picisan itu, yang recehan itu. Sudah tidak ada lagi waktu untuk mendengarkan musik-musik. Sudah tidak ada lagi waktu untuk mendengarkan recehan-recehan. Subhanallah. Karena dia punya prinsip hidup yang jelas. Karena dia tahu bahwa setiap kali dia menonton drama Korea, maka noda-noda hitam akan Allah titikkan di dalam hatinya. Kata Rasulullah SAW, apa kata beliau? Innal abda idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba itu, teman-teman, kita nih semuanya, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, dan kita tahu ya, yang namanya menonton drama Korea, yang namanya mengikuti alurnya mereka, ya, yang namanya subhanallah kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya berduaan dengan yang bukan mahram, itu semuanya adalah maksiat. Dan setiap kali kita melakukan maksiat, maka akan dititikkan dalam hati kita sebuah titik hitam. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ya subhanallah. Fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa tab. Kata Rasulullah SAW, apabila dia meninggalkan, sudah saya membenci ya Allah, saya bertaubat deh kepadamu ya Allah. Saya bersyukur punya mata, wahai Rabbku, yang telah engkau berikan kepadaku mata ini. Dan saya tidak mau lagi untuk mengulangi kedua kali untuk menonton drama Korea. Dia takut kalau-kalau ketika menonton drama Korea, tiba-tiba malaikat yang mencabut nyawa datang. Ya, dan dalam keadaan dia sedang asik menonton drama Korea misalnya, dia takut, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, ampunilah dosaku yang telah menyia-nyiakan waktu yang telah engkau berikan, yang telah menyia-nyiakan kesehatan mata yang telah engkau berikan. Wahai Rabbku, hamba memohon ampunan kepadamu. Subhanallah teman-teman, maka ketika dia telah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allahu akbar, maka Allah bersihkan noda hitam itu. Tapi wa in ada, kalau dia balik lagi ternyata tobatnya tobat sambel. Ya, hari ini dia minta ampun kepada Allah, ya Allah, benar deh saya tadi habis dengerin kajian bersama Din Academy bahwa ternyata nonton drama Korea itu nggak ada manfaatnya. Saya takut ya Rob, kalau bekalku belum cukup untuk akhiratku. Kalau engkau biarkan aku menonton drama Korea kemudian dicabut nyawanya oleh engkau, saya sudah bertaubat. Hari ini bertaubat, ternyata besok mengulangi lagi. Ya, misal, contoh, dia tidak benar-benar bertaubat nasuha, maka apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, wa in ada zida fiha, akan Allah tambahkan lagi titik hitam, hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ran. Lihat teman-teman, wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia bermaksiat kemudian bertaubat, balik lagi bermaksiat, maka Allah akan tambahkan titik hitam di dalam hatinya, dan itulah yang disebut dengan ar-ran. Ron itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan, subhanallah, kalla bal rana. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi teman-teman, ya subhanallah, mari kita bersihkan hati kita dengan menjauhi maksiat, dan kita tahu bahwa tidaklah bisa kita mendapatkan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu kecuali kita harus menjauhi maksiat itu sendiri. Subhanallah. Baik akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga teman-teman, setelah kita tahu bahwa kita harus meluruskan niat, setelah kita tahu bahwa kita harus membersihkan wadahnya, yaitu apa? Tadi hati kita. Yang ketiga adalah ketika kita ingin menuntut ilmu agar bisa istiqomah, perhatikan adabnya. Nah, ini penting banget ini. Perhatikan adabnya. Karena teman-teman, Allah itu akan memberikan keberkahan sebuah ilmu kalau kita itu beradab. Kalau kita itu tahu apa adab-adab dari menuntut ilmu itu sendiri. Subhanallah, Allahu akbar. Dan ini menjadi sebuah hal yang harus kita ketahui teman-teman, ya. Di antara adab-adab menuntut ilmu, ya, adalah di antaranya teman-teman, dia harus semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian di antara adab menuntut ilmu, ia pun harus tawadhu.
Tawadhu itu lawan dari sombong. Jadi orang kalau pengen ilmunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhkan dari kesombongan. Karena subhanallah para ulama pun teman-teman, ketika mereka subhanallah ya, mereka rihlah perjalanan jauh dari satu negeri ke negeri berikutnya dengan mengendarai hewan kendaraan mereka, bahkan mereka ada yang sampai kehabisan bekal ya subhanallah, sampai menjual rumahnya, menjual atap rumahnya. Mereka tidak mengatakan kepada halayak ramai bahwa subhanallah mereka telah melakukan sebuah perjalanan itu menyombongkan hati mereka, tidak, tapi mereka tetap subhanallah tetap mencari sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka subhanallah ilmu yang tidak mereka duga subhanallah. Dan inilah adab yang harus kita miliki teman-teman, karena subhanallah sebagaimana kita ketahui teman-teman, nasihat dari Luqmanul Hakim ya, yang mana beliau sampaikan kepada putra tercintanya, apa kata beliau? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Subhanallah. Kata Luqman Al-Hakim, dan janganlah engkau memalingkan mukamu wahai anakku dari manusia karena sombong. Subhanallah. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini ya dengan kesombongan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi sekali lagi nih teman-teman, ya terkadang kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, orang yang mau belajar itu terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia itu sombong atau tidak ya. Dan saya sekali lagi teman-teman, walaupun mungkin di antara teman-teman tadi saya melihat ya yang panitia ada yang berniqab, tapi tetap kita harus duduk bareng dengan para penuntut ilmu yang mungkin belum berniqab. Ya, jangan sampai kita karena sudah misalnya berniqab, akhirnya kita tidak mau lagi duduk dengan orang-orang yang mungkin baru pertama hijrah dengan alasan kita sudah lama berhijrah gitu ya. Jangan, karena kita tahu yang namanya lama atau tidaknya seseorang mengenal sunnah itu tidak menjadikan barometer seseorang itu diberi banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tuh baru masuk Islam teman-teman di tahun 7 Hijriah. Dan waktu itu beliau hanya bersama Rasulullah SAW dari tahun 7 Hijriah. Beliau baru masuk Islam. Beliau berasal dari Yaman, dari kabilah Daus. Abu Hurairah itu 7 berarti 8, 9, 10. Kemudian tahun ke-11 Rasulullah wafat. Hanya sebentar bersama Rasulullah SAW. Tapi beliau subhanallah semangat dalam menuntut ilmu. Tidak ada rasa kesombongan dalam hatinya. Beliau tetap menjadi orang yang mutawadhi', orang yang tawadhu', subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Abu Hurairah, memberikan ilmu kepada Abu Hurairah, dan beliau meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Subhanallah. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kata beliau nih teman-teman, ini nasihat beliau, Masya Allah bagus sekali. Kata beliau, innallaha azza wa jal yuhibbul alim al-mutawadhi' wa yubghidul alim al-jabbar wa man tawadhu'a lillah wa rathahul hikmah. Subhanallah. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang alim, yang mana dia tidak sombong, dia tawadhu. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berilmu, orang yang alim tapi dia sombong. Ya subhanallah. Dan barang siapa yang dia rendah hati, tawadhu untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan wariskan al-hikmah kepadanya. Hikmah itu kata para ulama di antaranya artinya adalah ilmu teman-teman. Jadi di antara adab kita dalam menuntut ilmu adalah tawadhu, berendah hati teman-teman. Jangan sampai kita itu mengatakan dalam diri kita, subhanallah, saya itu sudah, misal contoh, saya sudah lama banget ya, 10 tahun nih saya sudah menuntut ilmu, sudah cukup gitu ya. Kamu baru menuntut ilmu 2 tahun. Subhanallah, jangan pernah nyinyirin orang, jangan pernah mengecilkan seseorang, jangan pernah mengecewakan seseorang, jangan pernah menghina seseorang. Karena sejatinya kita tidak akan pernah tahu siapa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan dalam diri kita, hai diri kita, hai jiwaku, kamu sudah lama menuntut ilmu, tapi seberapa besar rasa takutmu kepada Allah. Dan dia yang baru kemarin menuntut ilmu, subhanallah, ternyata dia lebih melesat takutnya kepada Allah daripada diriku. Katakan begitu kepada diri kita masing-masing. Dan subhanallah para ulama itu teman-teman, untuk mengobati agar tidak sombong, agar tidak meremehkan orang lain, mereka itu biasanya begini. Kalau mereka melihat seorang yang lebih tua usianya, maka mereka akan mengatakan begini,
Apa kata mereka? Subhanallah, mereka orang-orang yang lebih lama itu, orang-orang yang lebih sepuh itu lebih lama hidupnya daripada saya. Dan dia sudah lebih banyak mengumpulkan bekal gitu ya. Sedangkan saya baru kemarin hidup. Tapi kalau misalnya melihat orang yang lebih muda, maka katakan dalam diri kita, ya Allah, dia tuh yang lebih muda nih, adik-adik kita itu Masya Allah, hidupnya belum lama di dunia, dosanya belum banyak. Sedangkan saya sudah lebih lama dari dia dan dosanya lebih banyak. Dan itu yang akan memudahkan kita untuk tetap tawadhu. Dan di antara adab dalam menuntut ilmu yang mesti kita perhatikan teman-teman adalah menghormati ulama dan majlis ilmu, menghormati guru. Subhanallah. Dan ini perkara yang mungkin sudah hilang dari sebagian para penuntut ilmu ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan yang namanya menghormati guru, yang namanya memuliakan guru, yang namanya memuliakan ulama, itu bukan hanya kajian offline, tapi ya kajian online juga sama ya. Misalnya kajian online apa? Dalam rangka memuliakan ulama, memuliakan guru kita datang lebih awal. Itu diantara contohnya. Kita tidak menyela ya pembicaraan apabila misalnya guru kita sedang berbicara. Itu juga adalah adab dalam menghormati seorang guru. Masya Allah. Dan kalau misalnya di kajian-kajian offline, misalnya ya pertemuan-pertemuan offline, diantaranya adab dalam menghormati guru atau menghormati ulama, teman-teman. Misalnya dia tidak bertanya sesuatu yang bertujuan untuk mendebat gurunya. Ini juga termasuk ya dari adab dalam menghormati ulama. Subhanallah. Dan ini penting ya teman-teman, karena subhanallah banyak sekali orang-orang yang tidak diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena diantaranya adalah dia tidak mengetahui hak-hak guru atau seorang ulama. Ya subhanallah. Dan kita tahu subhanallah teman-teman, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Kata beliau, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak muda dan tidak menghormati orang tua serta tidak mengenal hak-haknya orang yang alim, orang yang berilmu. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi di antara kata Ali bin Abi Thalib, di antara haknya seorang yang berilmu itu, di antara haknya guru kita kepada kita adalah ketika kita mengucapkan salam kepada manusia secara umum, kemudian kita mengkhususkan salam kepadanya. Ya, jadi kita benar-benar mengucapkan salam dulu kepada guru kita, kemudian kita duduk di hadapannya, tidak menunjuk-nunjuk tangan ke arahnya, tidak memelototkan mata kepadanya. Ya, ini yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa pendapat fulan berbeda dengan pendapatmu wahai guruku, dan engkau tidak, kata Ali bin Abi Thalib, menggunjingi gurumu di belakangmu. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Ya, Masya Allah. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan ini teman-teman silahkan baca kembali perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi. Saya juga ada kajian offline di Yogyakarta, ini At-Tibyan fi Adab Hammalatil Quran di Masjid Jogokarian, itu di atas lantai 2 ya, di setiap pekan keempat hari Jumat ya. Yang ingin tahu info kajian offline di Yogyakarta ya, yang biasa saya mengisi, monggo merapat ke grup Mutiara Hikmah. Insya Allah nanti di sana akan lebih detail dijelaskan, diinfokan kajian-kajian offline ataupun kajian-kajian online. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman tolong catat baik-baik. Kata Ali bin Abi Thalib, ya di antara haknya guru kita, dan kita harus benar-benar memperhatikan ini, adalah kita tidak mencelanya, ya subhanallah, dengan sesuatu yang tidak perlu dicela ya. Dan subhanallah zaman sekarang teman-teman, setiap orang itu mungkin bisa menulis ya. Jari jemari kita itu terkadang subhanallah secara tidak sadar akhirnya mencela guru kita. Ya. Dan ini hati-hati. Walaupun terkadang kita tidak mengatakan dengan lisan, tapi kita menulis dengan jari jemari kita, dan itu subhanallah dalam rangka mencela guru kita, artinya kita tidak menghormati guru kita. Ya. Dan apabila guru kita misalnya menitipkan sebuah rahasia, maka kita jaga rahasia guru kita. Subhanallah. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kedudukan seorang alim, seorang guru, seorang pengajar itu seperti pohon kurma. Ya. Sementara kita sebagai seorang murid itu diumpamakan orang yang menanti apa yang akan jatuh dari pohon kurma tersebut. Jadi yang namanya kita butuh ya, kita butuh kurma, kita butuh ilmu, maka kita tidak memaksa guru kita untuk mengajar kalau kondisi guru kita itu misalnya tidak mau mengajar gitu loh. Jadi ini juga yang harus kita benar-benar ketahui ya, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan teman-teman, di antara adab kepada guru kita, panggil dengan panggilan yang baik ya. Saya pernah memberikan teladan di dalam kehidupan anak-anak saya
ya kepada guru-guru anak-anak saya. Jadi dulu teman-teman, walaupun gurunya anak saya itu dulu murid saya. Ya. Waktu anak-anak kami, saya punya anak 1-2 putri, kemudian belajar ke seorang muallimah, seorang guru, dan ternyata guru tersebut dulu murid saya. Waktu guru anak saya itu belajar di boarding school di tingkat SMA, saya mengajar mereka, dan Allah mempergilirkan waktu, ya subhanallah, beliau akhirnya murid saya memiliki ilmu dan mengajar anak-anak saya. Maka saya katakan kepada anak-anak saya, nak, Umi akan memanggil guru anak-anak ya dengan ustazah. Saya panggil, subhanallah, saya tidak ada rasa itu kan murid saya. Saya katakan kepada anak-anak saya, baik itu dengan lisan saya contohkan ataupun dengan di chat itu saya katakan ustazah, ya. Dan subhanallah, itu dalam rangka apa teman-teman? Dalam rangka saya menghormati guru anak-anak, ya. Karena kalau kita, nih, ini pesan saya ya, kalau kita tidak bisa menghormati guru anak-anak kita, maka bagaimana dengan anak-anak kita? Maka saya panggil kepada beliau ustazah, subhanallah. Karena beliau adalah seorang yang telah memberikan ilmu kepada anak-anak saya. Atau misalnya teman-teman belajar ke seorang guru, teman-teman panggil dia muallimati. Ya, wahai orang yang telah mengajariku. Dan ini panggilan yang sangat bagus, ya Masya Allah. Dan di antara hak guru kita adalah didoakan, teman-teman. Didoakan dengan kebaikan. Ya subhanallah, tidak ada hadiah terindah dari seorang murid, ya, yang lebih besar, yang lebih indah daripada doa-doa kebaikan. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Masya Allah. Bahkan teman-teman, subhanallah, kita tahu Abdullah bin Abbas, seorang yang alim, seorang yang diberikan ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau suatu hari pernah waktu itu ya teman-teman sedang pergi berkendara dengan Zaid bin Sabit. Maka Ibnu Abbas memegang tali kendaraan Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit mengatakan, lepaskan wahai sepupu Rasulullah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak, ya, biar saya aja nih yang megang talinya, Anda naik ke atas kendaraan. Karena kata Ibnu Abbas, beginilah seharusnya yang kami lakukan wahai guru, karena Zaid bin Sabit ini gurunya Abdullah bin Abbas. Wahai guru, kata Ibnu Abbas, yang kami lakukan itu seharusnya seperti ini terhadap para ulama. Dan subhanallah teman-teman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seorang guru itu, ya subhanallah, jasanya tidak akan bisa terbayar oleh kita dengan dunia beserta isinya. Kita doakan guru-guru kita agar mereka mendapatkan surga firdaus tertinggi, ya subhanallah. Bahkan subhanallah teman-teman, di antara yang membuat kita itu akhirnya ya subhanallah tahu bahwa guru kita itu haknya sangat luar biasa, maka kita benar-benar mempraktekkan, subhanallah. Dan ini teman-teman yang membuat akhirnya ilmu kita itu barakah. Ilmu kita itu barakah. Tapi pastinya tidak secara misalnya sampai berlebihan mengkultuskan guru misalnya. Ya kita standar aja, kita tahu bahwa hak guru kita seperti apa kewajiban kita, murid kita terhadap guru kita. Ya tadi diantaranya yang telah saya sampaikan, ya subhanallah. Dan ini yang harus kita perhatikan baik-baik ya teman-teman. Karena adab ini ya, adab seorang murid kepada guru, subhanallah, itu sudah banyak terkikis di zaman kita sekarang ini. Saya tahu dulu tuh teman-teman, dulu zaman kita masih kecil itu, kalau kita dimarahin guru, kita tuh nggak balas memarahin. Kita tuh diam 1000 bahasa dan kita dengarkan apa yang menjadi nasihat dari guru kita, subhanallah. Tapi anak zaman sekarang dimarahin gurunya, dilaporkan ke orang tuanya. Orang tuanya ganti melaporkan ke polisi. Akhirnya gurunya yang dipenjara. La haula wala quwata illa billah. Dimanakah memuliakan guru, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Sampai-sampai teman-teman, subhanallah, kalau kita pernah mendengar ya Imam Nawawi, ya, subhanallah, yang dituturkan oleh Imam Nawawi, kata beliau, subhanallah, kata beliau nih teman-teman, sudah sepantasnya kita ini seorang murid itu menghormati guru kita, ya, karena memang kita diperintahkan untuk itu. Maka kata Imam Nawawi, Masya Allah, hendaklah kita itu mencari ridho guru kita. Guru kita itu maunya kita apa? Oh, maunya kita belajar nih dengan semangat. Ya sudah, kita belajar dengan semangat. Itu dalam rangka menghormati guru kita, subhanallah. Dan tidak menemui guru kita tanpa izin. Tanpa izin dari guru tersebut. Terkadang ya teman-teman, subhanallah, saya itu sebenarnya bukan tidak memperbolehkan siapapun yang datang ke tempat kami. Kami itu welcome sebenarnya. Silahkan ya. Hanya mohon maaf ya, ini harus saya katakan, kami tuh kurang begitu
mohon maaf ya, kurang begitu berkenan kalau tiba-tiba ada orang-orang yang ingin berjumpa dengan saya, apalagi misalnya curhat, dan itu tidak ada janjian di siang hari, di waktu istirahat, ya subhanallah. Maka ini di mana adab kita, subhanallah. Saya saja kalau mau bertamu ke rumah orang lain, teman-teman, berkunjung ke rumah orang lain, saya berusaha untuk memberitahu terlebih dahulu. Apalagi sampai mengambil waktunya berjam-jam, apalagi sampai curhat masalah dirinya, masalah rumah tangganya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, kata Imam Nawawi, ketika kita ingin berjumpa dengan guru kita, ya kita izin dulu. Ya, izin dulu, subhanallah. Dan kalau kita sudah selesai dari apa yang sudah kita inginkan, maka bersegera untuk pamit. Karena nggak mungkin guru kita itu mengusir kita, nggak mungkin tuan rumah itu mengusir tamunya, itu nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya, istilahnya mungkin ada sebagian, tapi itu ya apa istilahnya, bukan termasuk yang beradabnya. Jadi kita yang sebagai tamu, ketika memang kita harus berkunjung ke rumah guru kita, ya kita tahu diri lah. Ketika sudah selesai urusannya, maka kita izin pamit kepada guru kita. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Masya Allah, ini ya teman-teman, di antara adab kita kepada guru kita. Masya Allah. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah kita tahu bahwa yang pertama tadi niat, yang kedua membersihkan hati, menyiapkan wadahnya, kemudian memperhatikan adab-adab dari menuntut ilmu, maka yang perlu kita perhatikan adalah apa yang harus kita lakukan agar kita itu benar-benar istiqomah. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah keberkahan waktu. Minta kepada Allah agar Allah berikan semangat terus untuk menuntut ilmu. Karena Allah yang telah memberikan ini. Ya, nikmat teman-teman. Sebuah kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah waktu luang. Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rabbku, berikanlah hamba waktu untuk bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, untuk bisa belajar, menuntut ilmu. Berikan guru-guru terbaik, wahai Rabbku, kepada hamba. Subhanallah. Dan ini yang banyak, subhanallah, dilalaikan oleh banyak orang, teman-teman. Dia mengira bahwa semangatnya itu datang dari dalam dirinya, padahal semangat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa, ya subhanallah, bersemangat dalam menuntut ilmu kalau Allah belum berikan pertolongan. Maka ini penting. Yang namanya semangat, yang namanya kita diberikan guru terbaik, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa, dan pastinya teman-teman, doa kita diantaranya juga kita meminta kesabaran. Ini yang paling penting nih. Karena yang namanya menuntut ilmu itu harus sabar. Imam Syafi'i pernah menjelaskan, apa kata beliau? Ala la tanalul ilmi illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsi wa istibari wa bulghah. Ya, kata Imam Syafi'i, bulghah, sabar, wastibarin. Istibar itu artinya sabar. Jadi subhanallah, di antara yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, adalah bersabar dalam menuntut ilmu. Apalagi teman-teman, yang namanya perkara yang besar itu, ya, ilmu itu kan perkara yang besar, ya, perkara yang mulia. Tidak bisa diraih kecuali dengan sabar. Subhanallah, subhanallah. Dan seseorang itu biasanya kalau sudah ada sabar, ya Masya Allah, dalam dirinya, maka biidnillahi ta'ala dia akan dimudahkan untuk meraih cita-cita yang tinggi. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan kalau kita lihat ya, tentang sabar, itu banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita agar kita bersabar. Saya tuh malu kalau ditanya sama teman-teman, Ustazah dulu di Yaman berapa tahun? Saya malu untuk menjawab, ya, karena sesungguhnya kami tuh masih kurang gitu ya, masih kurang dalam menuntut ilmu kalau hanya 6 tahun saja. Jadi memang kita harus sabar. 6 tahun aja teman-teman belum dapat apa-apa tuh. Ya, belum dapat apa-apa, kita belum dapat apa-apa. Dan itu tuh kita menjalaninya subhanallah, yang kami rasakan itu harus dengan kesabaran di negeri orang gitu ya. Subhanallah. Kita waktu itu saya berangkat berdua dengan suami, tidak ada keluarga, tidak ada karib kerabat, hanya ada teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Dan di sana banyak ujian-ujian, subhanallah. Dan di sini harus bersabar, subhanallah, karena di antara sabar dalam menuntut ilmu, teman-teman, itu di antaranya adalah sabar dalam
mencarinya, sabar dalam menghafalkan matan-matan misalnya. Jadi dulu teman-teman, kami ketika baru sampai di Yaman tuh kami belajarnya juga dari nol. Maksudnya kita tuh belajar dari usul-usulnya, dari dasar-dasarnya. Contohnya kita dulu belajar ilmu mustalah hadis. Maka kita belajarnya dari kitab Baiquniyah. Kita belajar kitab akidah, kita belajarnya dari Qawaidul Arba'. Kita belajar kitab apalagi misalnya ilmu hadis sudah, ilmu akidah sudah, bahasa Arab. Kita belajar dari Aj-Jurmiyah, sebelum ke Qatrun Nada, sebelum ke Alfiyah Ibnu Malik, sebelum ke yang lain-lainnya ya. Itu kita belajarnya dari dasar, dari bawah. Dan kita belajar terus tadarruj, berproses. Dan itu yang harusnya kita lakukan dalam menuntut ilmu, subhanallah. Dan setelah di sana ya, selesai kemudian pulang ke sini ke Indonesia, Allah berikan kesempatan untuk mengajar, maka di situ juga butuh kesabaran. Ya, di situ butuh kesabaran karena subhanallah tidak semua teman-teman yang namanya jamaah audien itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Terkadang subhanallah kita diuji dengan kesabaran-kesabaran, diuji dengan ujian-ujian sehingga itu butuh kesabaran yang ekstra. Ya kita harus bersabar dan minta kepada Allah karena sabar itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya cukupkan sampai di sini, sebenarnya masih banyak ya yang ingin saya share tapi tidak apa-apa, insyaallah yang penting yang sedikit ini semoga bermanfaat dan kita amalkan. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah pastinya datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.